Halo anak-anakku semuanya, salam rahayu dari Ibu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Ibu ingatkan, anak-anak sering-seringlah mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian. Oke anak-anakku semuanya, kita mulai belajar hari ini ya. Simak gambar animasi yang Ibu berikan. Apa sih yang menyebabkan sehingga terjadi perubahan pada peristiwa tersebut? Ya, betul sekali. Karena adanya perubahan kalor. Nah, di sini ada kata kalor. Ternyata tujuan pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian kalor. 2. Peserta didik dapat membedakan perubahan kalor terhadap perubahan suhu benda. Kita mulai dari definisi kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dilambangkan dengan Q, di mana Q ini dipengaruhi oleh massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dengan keterangan, Q adalah kalor, satuannya joule. Di sini juga Q bisa satuannya kalori, tergantung dari soal. C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. M adalah massa, satuannya kilogram atau gram. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Kelvin. Perubahan kalor terhadap perubahan suhu benda. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi ini, anak-anak bisa cermati kegiatan praktikum sederhana sebagai berikut. Anak-anak pastinya sudah menyimak kegiatan tadi, di mana pada akhir kegiatan praktikum sudah jelas diberikan kesimpulannya. Ibu pertegas kembali bahwa sewaktu air dipanaskan, air menerima energi panas dari api melalui gelas kimia yang mewadahinya. Air menerima energi panas ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Semakin besar energi panas yang diterima air, semakin besar pula kenaikan suhu pada air. Bisa anak-anak pahami? Grafik perjalanan kalor. Anak-anak sudah pernah belajar tentang grafik perjalanan kalor ini waktu di SMP. Ibu ingatkan kembali dengan mengambil contoh dari suhu min 10 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 100 derajat Celcius ke atas. Kita sudah mengetahui bahwa suhu di bawah 0 derajat Celcius adalah suhu es yang berbentuk padat. Maka, ketika anak perhatikan dari suhu min 10 derajat Celcius
menjadi 0 derajat Celcius, di sini terjadi proses kenaikan suhu. Maka pada bidang 1, Ibu namakan Q1, dipengaruhi oleh massa, kalor jenis es, dan perubahan suhu. Sedangkan pada proses Q2, di sini terjadi proses perubahan wujud dari padat menjadi cair yang disebut dengan mencair atau melebur. Sehingga Q2 ini hanya dipengaruhi oleh massa dan kalor leburnya. Kembali lagi pada proses Q3, terjadi perubahan kenaikan suhu. Sehingga Q3 ini dipengaruhi oleh massa, kalor jenis air, karena pada suhu 0 derajat Celcius sampai suhu 100 derajat Celcius itu adalah suhu air, dan dipengaruhi juga oleh perubahan kenaikan suhu. Kemudian pada proses Q4 terjadi proses perubahan wujud dari cair menjadi uap yang dinamakan dengan menguap, sehingga Q4 dipengaruhi oleh massa dan kalor uap. Begitu pula pada proses Q5. Pada proses Q5 ini kembali lagi terjadi proses perubahan kenaikan suhu dari 100 derajat Celcius ke atas. Sehingga Q5 ini dipengaruhi oleh massa, kalor jenis uap, dan perubahan kenaikan suhu. Q1 itu M kali CS dikali delta T. Selanjutnya Q2 itu adalah M dikali L. Sedangkan Q3 itu M dikali C air dikali delta T. Kemudian Q4-nya adalah M dikali U. Dan Q5-nya adalah M dikali C uap dikali delta T. Dengan keterangan CS itu adalah kalor jenis es, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Ibu pertegas kembali tergantung kepada soal satuannya ini. L adalah kalor lebur, satuannya Joule per kilogram. C air adalah kalor jenis air, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. U adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. C uap adalah kalor jenis uap, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, agar anak-anak lebih memahami penjelasan ibu tadi, silakan cermati contoh soal sebagai berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.